考古文明中水晶人这段经历。推算下次开启时间时，他在删除我手表内的信息。Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 735-736 atau episode 761-762, dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya, untuk adegan dalam video dengan alur cerita, akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan saat ras manusia diserang oleh tim yang bersatu. Dan kemudian tim aliansi kebebasan datang akan membantu, namun di luar dugaan mereka malah meminta informasi yang lebih utuh dan lengkap lagi. Itu semua adalah di luar dari rencana pemimpin aliansi kebebasan sebelumnya yang telah berunding dengan manusia. Tiba-tiba aliansi kebebasan semuanya memihak tim yang bersatu dikarenakan adanya campur tangan tanah suci bulan ungu. Dan semua ras yang mengepung manusia ini menuntut harta warisan agar manusia memberikannya. Semua ras ini menganggap manusia sebagai ancaman besar, tetapi begitu manusia memberikan warisan, ras serangga, ras iblis, ras automaton, dan yang lainnya akan tumbuh lebih kuat juga, yang berarti manusia tidak akan menjadi ancaman bagi mereka di masa depan, bahkan jika mereka lebih kuat. Ras lain punya dua pilihan. Satu, mereka bisa menerima warisan dan mundur. Atau dua, mereka bisa menjatuhkan manusia dari alam semesta yang asli. Kedua pilihan itu dapat diterima oleh aliansi pasukan bersatu. Tiba-tiba saja, Luo Feng, pemimpin kota kekacauan primal, memandang Luo Feng. Luo Feng, Master Kegelapan, melihat ke arah Luo Feng juga. Bima Sakti, tambah Master Penggong, semua Master Semesta manusia memandang Luo Feng. Mereka sudah tahu rencananya, dan mereka juga mengerti betapa kuatnya itu. Namun, dalam keadaan saat ini, hanya rencana Luo Feng yang mungkin berhasil. Rencana ini melibatkan pertaruhan yang akan mempertaruhkan nyawa Luo Feng. Mata Luo Feng berkilau dingin. "Serahkan padaku," ucap Luo Feng dengan penuh semangat. "Hati-hati," kata pemimpin kota kekacauan primal, dengan perasaan khawatir. "Jangan khawatir," ucap Luo Feng sambil memandang semua istana harta karun yang menjulang di luar. "Mereka ingin membunuhku," gumamnya. Meskipun dia terdengar santai, itu adalah aliansi lebih dari 800 master semesta dan lebih dari 10 master tertinggi semesta. Lebih besar, lebih besar, lebih besar. Kekuatan Luo Feng segera melonjak. Pada saat yang sama, menara bintang yang menjulang menjadi lebih besar. Tingginya 100 miliar kilometer, tinggi 1 triliun kilometer, itu terus berkembang dan tumbuh, dan bertabrakan dengan semua istana harta karun sejati. 17 harta karun istana yang sejati dari aliansi kebebasan dan aliansi pasukan bersatu mengelilingi menara bintang yang berdiri tegak di ruang kosong yang gelap dan sunyi. Mereka tetap pada jarak sekitar 100 miliar kilometer dari menara bintang, dan menara bintang awalnya pada ketinggian 100 miliar kilometer, dan memiliki lebar 10 miliar kilometer. Itu berarti bahwa itu benar-benar dikelilingi oleh 17 istana, dan dipaksa untuk dipakukan ke tempatnya saat ini. Serahkan warisan, serahkan warisan. Moral pasukan bersatu itu tinggi dan kuat, dan mereka dipenuhi dengan keyakinan mutlak bahwa mereka berada dalam posisi yang sangat menguntungkan. Besar, lebih besar, lebih besar. Menara bintang tiba-tiba melebar dan melesat dari ketinggian 100 miliar kilometer ke ketinggian 1 triliun kilometer. Dalam sekejap, diameter dasar menara bintang juga melonjak dari 10 miliar kilometer menjadi 100 miliar kilometer. Ukuran besar membawa menara bintang menabrak 17 istana harta karun sejati, yang ditempatkan dan mengepung di sekitarnya. Manusia melarikan diri. Hati-hati, menara bintang tiba-tiba mengembang. Manusia mungkin memikirkan cara untuk melarikan diri. Tetap waspada, semuanya. Teritorial Utara, kami akan mengandalkan kemampuan kamu untuk membuat mereka menjadi tawanan. Mereka tidak akan bisa melarikan diri. Titik bintang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul dari udara tipis di sekitar ruang hampa, dan semuanya tampak terhubung oleh sinar cahaya redup.
Pada saat itu, sebuah area yang meliputi beberapa tahun cahaya benar-benar diselubungi oleh titik-titik bintang yang tak terhitung jumlahnya ini. Ini adalah harta karun sejati tertinggi Sungai Cahaya Bintang Siku, jenis harta karun sejati tertinggi yang dimiliki oleh Master Aliansi Teritorial Utara. Luo Feng berdiri di dalam menara bintang dan mengamati bagaimana aliansi pasukan bersatu, tidak terganggu sama sekali ketika pangkalan menara bintang besar menabrak mereka. Rupanya, mereka khawatir tentang gerakan tak terduga oleh manusia yang baru saja mengambil tindakan yang membingungkan. Mereka pasti cukup khawatir bagi Master Aliansi Teritorial Utara, untuk menggunakan jenis domainnya sebagai harta sejati tertinggi yaitu Sungai Cahaya Bintang Siku. Kamu pikir aku akan lari? Luo Feng menatap keluar dan mencibir. Kalian semua harus menjadi orang yang ingin melarikan diri. Sayang sekali, tidak ada jalan keluar untuk kamu semua, bahkan jika kamu mencobanya. Samudra terpencil tak berujung, serang. Bahkan sebelum Luo Feng memanipulasi perluasan menara bintang, dia sudah mulai memanipulasi samudra terpencilnya yang tak ada habisnya, mempersiapkan perairan tak terbatas di belakang setiap pintu lantai dasar menara bintang. Saat menara bintang meluas, dengan satu niat dalam benaknya, air samudera yang perkasa dari samudra terpencilnya yang tak berujung akan melonjak keluar, dari menara bintang dalam gempuran yang gila dan sangat dahsyat. Di sekitar lantai bawah menara bintang, ada total 9 pintu samping. Pangkalan ini adalah pintu masuk ke jurang yang dalam di menara bintang. Segala sesuatu yang tersedot dan terserap ke dalam menara bintang akan masuk melalui pintu masuk utama ini. Hati-hati, manusia bisa melarikan diri. Tetap waspada, jaga setiap sudut. Jangan biarkan manusia melarikan diri. Pasukan bersatu khawatir bahwa manusia akan melarikan diri. Tiba-tiba, dari semua 9 pintu samping di lantai dasar menara bintang yang menjulang tinggi. Pada saat itu, menara bintang berada pada ketinggian yang menjulang lebih dari 1 triliun kilometer, dan ketinggian setiap pintu samping berada pada beberapa puluh miliar kilometer. Tak lama kemudian, air laut mulai mengalir keluar dari 9 pintu samping dengan liar. Harta karun sejati istana yang hanya beberapa inci dari menara bintang yang sudah mengalami tabrakan dengan menara bintang sebelumnya, langsung tenggelam oleh ledakan air lautan yang gila itu. Ketika tubuh sakti dari penguasa semesta berkembang, itu bisa mencapai ketinggian 1 juta kilometer atau bahkan 10 juta kilometer dalam sekejap. Ketika harta karun sejati meluas, ukurannya bisa mencapai 10 miliar kilometer atau bahkan 100 miliar kilometer dalam sekejap, dan laju semua ekspansi ini tidak terbatas pada batas apapun, yang disebut kecepatan cahaya. Samudra terpencil itu sendiri adalah tubuh yang sakti. Dan itu adalah salah satu dari 4 tubuh sakti utama Luo Feng. Tubuh samudra terpencil yang baru, dan tak berujung hanyalah sebuah avatar yang dibuat dengan memanfaatkan bakat dari samudra terpencilnya. Puncak tertinggi yang dapat dicapai oleh avatar ini adalah, hanya hingga 1000 kali tingkat gen kehidupan, tetapi jarak jauh tanpa akhir yang sebenarnya, dapat mencapai tingkat gen sempurna dari Master Semesta. Air lautan melonjak, meluas dalam momen-momen singkat, terutama jurang yang dalam di dasar menara bintang, tempat sejumlah besar air laut mengalir keluar sekaligus. Besar, lebih besar, lebih besar. Luo Feng berusaha yang terbaik untuk mengendalikannya dengan kesadarannya. Pada saat itu, dia mendesak samudra jauh untuk berkembang. Dalam sekejap, samudra terpencil mencapai diameter maksimum 300 miliar kilometer dengan kedalaman mengerikan 30 miliar kilometer. Tentu saja, volume sebenarnya dari samudra terpencil di level saat ini pastinya sebenarnya 80 miliar kilometer, tetapi pada saat itu, ia tumbuh dengan diameter sangat besar 300 miliar kilometer. Tubuh saktinya sengaja diperluas ke volume yang besar. Hanya dalam sekejap, menara bintang meluas hingga ketinggian 1 triliun kilometer dan bertabrakan dengan 17 harta karun istana sejati. Setelah itu, samudra terpencil yang tak berujung tiba-tiba mengembang dan menyebar, sehingga memungkinkan tubuh saktinya berkembang sedikit lebih jauh. Karena itu besar untuk memulai, tumbuh lebih besar sekitar 10 kali ukurannya, saat ini tidaklah mudah. Apa yang terjadi? Mengapa ada air laut di semua tempat? Apa yang telah terjadi? Apa yang terjadi? Ini, apakah ini jenis domain harta sejati? Pasukan bersatu tidak khawatir saat ini. Mereka memiliki keunggulan sebagai kelompok dengan kemampuan kuat, dengan demikian, mereka cukup percaya diri. Namun kemunculan tiba-tiba air laut membingungkan mereka. Apakah samudera yang tak berujung ini sebuah domain?
Tetapi Master Aliansi Teritorial Utara baru saja mengeksekusi Sungai Cahaya Bintang Siku. Secara teoritis, domain lain tidak akan dapat muncul. Ini bukan domain, itu adalah kekuatan sakti, jawab Master Aliansi Wilayah Utara melalui transmisi suara. Lautan yang tak berujung dan Sungai Cahaya Bintang Siku aku tidak saling bertentangan, jadi itu bukan domain. Selain itu, aku bisa merasakan kekuatan sakti yang sangat kuat. Air lautan yang tak ada habisnya ini harus menjadi kekuatan sakti yang tak ada habisnya. Itu pasti sesuatu seperti Master 9 Lautan yang keterasingan. Seluruh lautan memiliki diameter maksimum 300 miliar kilometer. Diameter terkecilnya adalah 30 miliar kilometer. Kekuatan sakti, ya, sedikit lebih teliti sekarang, aku bisa merasakannya juga. Ini jelas merupakan kekuatan sakti. Setiap tetes air laut adalah setetes kekuatan yang sakti. Tubuh sakti yang tak ada habisnya dan begitu besar, hanya seseorang seperti Master 9 Keterpencilan Sekolah Dewa Leluhur yang bisa memilikinya. Master 9 Samudra Terpencil. Tidak, ini bukan Samudra 9 Keterasingan. Aku tahu aura 9 Samudra Terpencil dengan sangat baik, dan aku telah bertemu dengan 9 Samudra Terpencil pada beberapa kesempatan. Aura yang memancarkan kekuatan sakti ini bukan milik dia. Ini adalah aura Luo Feng. Tanduk kejut, apa yang kamu katakan? Itu aura Luo Feng, tidak ada yang salah dengan ini. Aku telah melawannya sebelumnya. Aku pernah bertarung dengan dia. Ini adalah aura kekuatan saktinya. Tubuh Bima Sakti Luo Feng. Luo Feng juga memiliki tubuh yang sakti seperti 9 Samudra Terpencil. Berita mendadak itu mengejutkan bagi lebih dari 800 penguasa alam semesta, dan lebih dari 10 penguasa tertinggi alam semesta. 9 Samudra Terpencil sangat terkenal di jagat raya awal, dan 9 Samudra Terpencil dikenal sebagai Master Tunggal. Dia memiliki semua itu, tidak ada orang lain selain dia. Dan Master 9 Keterasingan Samudra dikatakan sebagai tubuh sakti yang merupakan harta sejati yang tertinggi, tidak ada yang bisa membahayakannya. Jumlah kekuatan sakti yang ditelan tubuh sakti besarnya setiap saat yang lewat, jauh melebihi kekuatan sakti yang diserap oleh seluruh tubuh sakti dari setiap penguasa alam semesta lainnya, siapa yang tidak akan cemburu. Namun, batasan-batasan yang akan dihadapi oleh tubuh yang sangat besar ini juga terlihat jelas. Bergerak sangat menantang. Master 9 Samudra Terpencil mengandalkan teknik bakatnya untuk membuat avatarnya, dan avatar ini hanya 1/10 dari tingkat gen kekuatannya yang sakti. Volume tubuhnya yang sakti tidak luar biasa. Hal ini menyebabkan 9 Master Keterpencilan kalah dari pemimpin kota kekacauan primal, Master Bintang Sungai, dan beberapa keberadaan lainnya dalam hal kemampuan. Kekuatan tempur maksimum Luo Feng hanya di tingkat 6 sebagai tingkat atas. Bagaimana dia bisa memiliki tubuh yang sangat sakti? Betul, sebelumnya, Luo Feng mengungkapkan bahwa ia memiliki tubuh binatang bertanduk emas, dan tubuh penduduk bumi, yang keduanya memiliki kekuatan tempur di tingkat ke-6 sebagai tingkat atas. Dengan tubuh yang sangat kuat, bagaimana mungkin baginya untuk memiliki tubuh sakti lain yang mirip dengan 9 lautan yang terpencil? Alam semesta sangat luas, tetapi kejadian di luar dunia seperti ini tidak mungkin terjadi. Selain itu, tingkat gen 9 Samudra Terpencil sangat tinggi. Binatang bertanduk emas hanyalah tubuh lain yang diciptakan dari teknik bakat. Tidak mungkin baginya untuk membiarkan tubuh yang begitu tangguh. Sementara aliansi pasukan bersatu masih syok, setelah mengetahui bahwa lautan luas ini adalah salah satu dari tubuh Luo Feng. Beberapa penguasa alam semesta dari ras lain yang bergabung dengan kaum manusia sama-sama terkejut. Jangan ragu lagi, perintah pemimpin kota kekacauan primal melalui transmisi suara. Semua master semesta akan mulai menyerang dengan upaya bersama. Menyerang, pemimpin kota kekacauan primal, jika aliansi pasukan gabungan membalas, tidak mungkin kita bisa melakukan perlawanan. Benar, pemimpin kota kekacauan primal. Jelas, tidak ada ras lain yang mau mengorbankan diri. Pandangan pemimpin kota kekacauan primal menyapu sekeliling. Dengan sangat dingin, dia berkata, jangan khawatir. Semua harta sejati istana mereka berada di dalam samudra terpencil, dan samudra terpencil adalah tempat di mana kekuatan sakti yang tak berujung mengikat bersama. Serangan mereka akan diblokir dan dikonsumsi oleh kekuatan dewa samudra terpencil. Inilah sebabnya mereka tidak akan pernah bisa berhasil menyerang kalian. Sementara itu, di sisi lain, kamu semua dapat menyerang ke isi hati kamu. Samudra terpencil tidak hanya tidak akan membuat perlawanan,
tetapi sebaliknya, akan bergabung dengan kamu semua dalam menyerang lawan kamu. Apa yang manusia katakan adalah, Master alam semesta dari ras lain, serta kelompok makhluk besar dari sekolah Dewa Leluhur, yang berada di altar Dewa Leluhur, yang diparkir di samping Menara Bintang, juga menerima transmisi suara yang sama. Mereka semua terkejut karena akalnya. Mereka memahami niat manusia. Mereka sebenarnya bermaksud untuk memungkinkan Luo Feng bergantung pada samudera terpencil ini, untuk memblokir semua serangan yang datang dari seluruh kamp pasukan bersatu. Gila, itu sangat gila. Apakah manusia mengira mereka hanya bisa mengandalkan tubuh sakti yang sangat besar dan masif, untuk menangkal serangan gabungan lebih dari 800 master semesta dan lebih dari 10 master tertinggi semesta? Terlalu berbahaya. Ini terlalu berbahaya. Luo Feng sama bagusnya dengan mencari asap. Ras-ras lain merasa sulit untuk percaya, karena ini tidak berbeda dengan Luo Feng yang mengirim dirinya sendiri ke hadapan musuhnya. Mungkin jika samudera terpencil yang tak berujung ini diadu 1 lawan 1, atau diadu melawan 10 master semesta, ia dengan bangga bisa menempelkan hidungnya ke lawan-lawannya, dan tetap saja, tidak ada seorang pun di seluruh alam semesta yang dapat melakukan apapun untuk itu. Namun kali ini, ia menghadapi kombinasi lebih dari 800 master semesta. Bagaimana dia bisa melakukannya? Seketika, lebih dari 100 master semesta dari berbagai ras memandang Luo Feng dengan baju besi perak dan sayap peraknya. Semua orang, perintah Luo Feng dengan suara rendah, jangan buang waktu. Kami akan menyerang target terdekat. Setelah mengatakan bagiannya, Luo Feng menunjuk ke harta karun sejati istana terdekat, yang berada di lingkungan yang diselimuti oleh air laut yang tak ada habisnya. Pusaran air mulai muncul di sekitarnya. Pusaran air ini berpisah untuk memberi jalan ke lorong yang menuntun jauh ke dalam harta karun istana sejati, di mana leluhur iblis mimpi dan pasukan yang dipimpinnya ditempatkan. Ada total sekitar 40 master semesta di dalam istana harta karun sejati ini. Di sisi manusia, menambahkan pada sekolah Dewa Leluhur, mereka memiliki kekuatan sekitar 200 master semesta. Luo Feng, pemimpin kota kekacauan primal, master kegelapan, master penggong, dan 3 dewa leluhur besar, khususnya, semua mampu melepaskan kekuatan tempur yang sangat kuat. Semua manusia dipersatukan untuk bergabung dan menyerang harta karun istana yang sesungguhnya. Tentu, mereka dalam posisi yang menguntungkan. Saat manusia melakukan langkah sekecil apapun, kamp pasukan bersatu akan mengetahui niat mereka. Suara tua aliansi teritorial utara bergema. Manusia itu benar-benar gila. Mereka benar-benar berpikir bahwa mereka dapat mengandalkan satu tubuh sakti samudera terpencil, untuk menghentikan kita semua, kemudian memusatkan semua kekuatan tempur mereka untuk berurusan dengan satu istana harta karun sejati. Mereka pikir mereka dapat menggunakan metode ini untuk menyerang dan menghancurkan harta karun sejati istana satu persatu. Sangat gila, terlalu percaya diri. Kesombongan apa yang mereka pikirkan? Mereka berpikir bahwa hanya satu samudera dengan kekuatan sakti yang mampu melawan lebih dari 800 penguasa semesta, dan lebih dari 10 penguasa tertinggi semesta. Semua master semesta, semua master tertinggi, lakukan serangan jiwamu saat ini, kalian semua. Arahkan mereka di sekitar lautan itu dengan kekuatan sakti. Secara keseluruhan, sebagai satu tim, jalankan serangan jiwamu. Kamp pasukan bersatu tumbuh liar dengan emosi dan kegembiraan. Begitu banyak penguasa alam semesta, begitu banyak master tertinggi alam semesta, dengan semua serangan jiwa mereka terakumulasi, aku kira Luo Feng tidak akan dapat memblokir setiap serangan sendirian. Aku akan membawa bakat luar biasa ini untuk menemui ajalnya. Aku akan memusnahkan dia sekarang. Luo Feng, musnahkan. Luo Feng, musnahkan. Serang. Perintah Master Aliansi Teritorial Utara melalui transmisi suara. Leluhur Iblis Mimpi, Leluhur Iblis Kejut, dan Master Bapa dari ras Automaton, mereka yang berasal dari pasukan bersatu semuanya diangkat. Mereka semua menanti-nanti hingga akhir, dan mereka semua berpikir bahwa, mustahil untuk membunuh Luo Feng. Bagaimanapun, sekuat Luo Feng, selama dia tidak mencari kematiannya sendiri, tidak ada yang bisa membunuhnya, karena dia memiliki menara bintang dan kapal makam. Namun, Luo Feng tampaknya bunuh diri sekarang. Bagaimana mereka bisa melepaskan kesempatan begitu besar? Lebih dari 800 master semesta, dan lebih dari 10 master tertinggi semesta. Beberapa master alam semesta bahkan memiliki banyak tubuh, jadi ada sekitar 900 tubuh master alam semesta yang sakti.
Dan dengan para penguasa tertinggi di jagat raya berjumlah remaja, semua kekuatan suci yang buram membuat serangan sekaligus. Itu berjumlah kombinasi dari 1000 tubuh sakti dari penguasa semesta. Apa tingkat kekuatannya? Master alam semesta peringkat dari level 1 ke level 6. Adapun master tertinggi alam semesta, mereka hanya bisa menggunakan kekuatan sakti master semesta dengan tingkat gen kehidupan 10.000 kali bahkan di samudera semesta, karena mereka ditekan oleh pikiran alam semesta asli. Oleh karena itu, penguasa tertinggi alam semesta biasa hanya bisa menggunakan kekuatan pada level 7. Dan mereka yang cukup beruntung untuk mendapatkan harta sejati tertinggi bisa mencapai level 8, seperti Master Bapa dari ras otomat. Pencipta kapak besar, sebelum mendapatkan harta karun sejati tertinggi, telah berada di level 8. Setelah mendapatkan harta karun sejati tertinggi, ia bisa menggunakan lebih banyak kekuatan dengan ukiran pada harta karun sejati tertinggi, pada titik mana ia telah mencapai level 9. Pada level 7 adalah penguasa tertinggi alam semesta biasa-biasa saja. Level 8 adalah level biasa. Sedangkan level 9, baik pencipta kapak besar dan master sejati pertama dari klan mata suci berada di level ini. Level 10 adalah level master asal. Master asal telah menjelajahi lautan semesta di masa lalu, dan tidak ada yang setara dengannya, itulah sebabnya ia berada di level 10. Ini adalah batas pasti dari penguasa tertinggi alam semesta. Dalam 3 era alam semesta, tidak ada seorang pun kecuali master asal yang telah mencapai tingkat itu. Meskipun tidak ada individu yang tidak dapat mencapai level ini, angka dapat membantu. Dan pada saat ini, lebih dari 800 master semesta dan lebih dari 10 tuan tertinggi alam semesta melakukan serangan sekaligus, yang sekuat 1000 badan sakti dari master semesta. Betapa hebatnya itu, seorang master semesta rata-rata berada di level 4. Lebih dari 10 master semesta dapat mencapai level 6 tingkat teratas. Kombinasi 100 master semesta bisa mencapai level 8. Dan kombinasi 1000 master semesta melebihi level 9, hampir mencapai level 10. Kombinasi dari 1000 tubuh sakti dari penguasa semesta harus mencapai level 10. Luo Feng, kamu akan mati mencoba melawan semuanya sendirian. Kamu mati. Bahkan penguasa tertinggi semesta yang paling kuat di samudera semesta hanya dapat menggunakan kekuatan pada level 9. Sekarang, hampir 80% dari kekuatan tingkat teratas di alam semesta asli telah digabungkan, 80% dari era alam semesta, dan sudah mencapai tingkat 10. Bahkan jika kamu memiliki harta karun sejati tertinggi untuk melindungi jiwa kamu, kekuatan sakti kamu lebih rendah daripada penguasa tertinggi semesta. Kamu mati. Mati, Luo Feng. Aliansi pasukan bersatu berharap untuk melihat Luo Feng mati. Semua 17 istana harta karun sejati melakukan serangan pada saat yang sama. Kekuatan sakti, menyerang. Para pemimpin di istana memberi perintah satu persatu. Dewa binatang tua, leluhur binatang luar angkasa dari aliansi binatang buas luar angkasa, menghela nafas. Dia setidaknya pelunasan untuk Luo Feng. Namun, situasi saat ini berkaitan dengan kepentingan fundamentalnya. Seperti untuk tamu gunung duduk. Dia tidak bisa mengubah apapun, karena itu adalah tindakan yang diambil oleh seluruh aliansi. Leluhur binatang antariksa memberi perintah. Menyerang. Master alam semesta di bawahnya mulai melakukan serangan, termasuk master tanduk emas. Semua master semesta dari tim manusia mengawasi dengan cermat. Banyak yang bahkan menatap Luo Feng. Mereka ingin melihat bagaimana Luo Feng akan berakhir. Jenius tak tertandingi dari ras manusia, apakah dia akan menjadi lebih kuat di masa depan dan mencapai tingkat master asal atau bahkan melampaui reinkarnasi? Atau apakah dia akan mati? Para penguasa alam semesta hadir, bahkan 3 dewa leluhur dengan pikiran alam semesta asli, tidak dapat menjamin bahwa mereka dapat menahan serangan jiwa dari lebih dari 800 penguasa alam semesta, dan 10 penguasa tertinggi alam semesta. Seperti pemimpin kota kekacauan primal dan master kegelapan, mereka yakin bahwa mereka akan mati jika mereka mencobanya. Pemimpin kota kekacauan primal menatap Luo Feng. Luo Feng, katanya, dia khawatir sebelumnya, namun, Luo Feng percaya diri. Selain itu, Luo Feng telah menangani serangan jiwa dari lebih dari 100 master semesta dari ras lain. Tapi itu hanya sekitar 100 master semesta. Itu jauh lebih kuat kali ini. Luo Feng yakin bahwa dia bisa menahannya. Pemimpin kota kekacauan primal tidak ingin manusia dipaksa kembali ke alam semesta yang asli, jadi dia menyetujuinya.
Luo Feng, Master Kegelapan, Master Penggong, Master Gunung Es, Master Emas Hampa, dan Master Long Yan semua menatap Luo Feng. Nasib manusia tergantung pada ini. Apakah manusia akan dipaksa untuk meninggalkan alam semesta yang asli? Apakah wilayah manusia akan ditempati dan semua bentuk kehidupan di dalamnya dibantai? Atau bisakah mereka tetap makmur di alam semesta yang asli? Inilah saatnya, menyerang, bunuh Luo Feng. Semua 17 istana harta karun sejati melakukan serangan kekuatan sakti yang buram. Air laut ada di mana-mana, menutupi semua harta karun istana yang sebenarnya, jadi makhluk-makhluk besar hanya perlu menyerang air. Ketika penguasa alam semesta dan penguasa tertinggi alam semesta menyerang samudra terpencil, mereka secara efektif menyerang jiwa. Seketika itu juga, serangan itu terdiam, tetapi kekuatan suci buram pada tingkat ini terlalu kuat, sehingga bahkan ruang di sekitar kekuatan suci berubah menjadi partikel. Adapun orang-orang dari tim manusia yang tinggal di Menara Bintang, mereka semua merasakan ruang bergetar. Luo Feng, mereka semua memandang Luo Feng. Mata pemimpin kota kekacauan primal memerah, dan tubuhnya yang sakti bergetar. Dia khawatir tentang nasib manusia dan Luo Feng. Apakah Luo Feng masih hidup? Luo Feng, yang dibalut sayap perak dan sepatu bot perak, membuka keempat sayapnya. Dia berdiri diam, seolah membeku di tempat. Luo Feng, Master semesta manusia semua menatap Luo Feng, menahan napas kolektif mereka. Tiba-tiba, Luo Feng berdiri diam seperti patung, memalingkan kepalanya dan tersenyum pada pemimpin kota kekacauan primal, Master Kegelapan, Master Long Yan, dan para Master alam semesta lainnya. Dia menyeringai. Dia menunjukkan gigi putihnya, dan dia tersenyum cerah. Kecerahan senyumnya mengilhami Master semesta manusia. Mereka semua merasa bahwa masa depan tampak lebih menjanjikan. Luo Feng, hahaha. Para Master semesta manusia bergegas ke depan. Mereka semua bersemangat, dan beberapa dari mereka bahkan meneteskan air mata. Mereka semua gembira, bahkan pemimpin kota kekacauan primal memiliki air mata di matanya. Master semesta dari ras lain di tim manusia juga senang. Mereka tidak gembira seperti manusia, tetapi mereka masih kagum dengan betapa kuatnya Luo Feng. Itu menjadi ceria di Menara Bintang. Para penguasa semesta manusia semuanya gembira. Itu adalah momen yang menentukan nasib umat manusia. Jika Luo Feng tidak bisa menolaknya, ia akan mati, yang berarti manusia yang perlu mundur ke alam semesta yang paling dasar. Kemudian, di bawah penindasan kekuatan di alam semesta asli dan samudra semesta, manusia tidak akan pernah bisa makmur. Selain itu, manusia biasa di wilayah manusia akan dibantai. Tetapi jika Luo Feng bisa menolaknya, itu akan menjadi bencana bagi aliansi pasukan bersatu. Itu berarti pasukan bersatu bahkan tidak bisa menyentuh Luo Feng. Luo Feng itu menolaknya. 3 dewa leluhur dan penguasa alam semesta di dewa leluhur juga senang. Mereka semua adalah makhluk top, jadi mereka tahu persis apa artinya itu. Itu adalah serangan dari hampir 80% kekuatan di alam semesta asli. Namun Luo Feng bisa menolaknya. Aliansi pasukan bersatu dalam masalah besar, kata dewa leluhur wajah ganda sambil tersenyum. Manusia pasti akan menang. Mari kita lihat seberapa para aliansi pasukan bersatu akan kalah. Kita bisa melakukan serangan sekarang. Serangan mereka akan diblokir oleh perairan yang tak berujung. Kita bisa mengalahkan mereka satu persatu. Hahaha, kami pasti akan menang. Sekolah dewa leluhur memilih untuk tinggal di altar sebelumnya, namun mereka segera mengubah rencana mereka. Aliansi pasukan bersatu itu mati terdiam. Semua penguasa alam semesta dan penguasa tertinggi alam semesta bingung. Mereka yakin bahwa kekuatan sakti yang buram dapat membunuh penguasa semesta manapun, bahkan jika mereka memiliki harta sejati yang tertinggi untuk menjaga jiwa mereka. Mereka dengan hati-hati merasakan air di sekitar mereka, ketika mereka sangat ingin merasakan kekuatan ikatannya menyusut. Namun, airnya masih kuat, menekan semua istana harta karun sejati. Dan kekuatan sakti masih menyala dan kuat, yang berarti Luo Feng masih hidup. Dia masih hidup, leluhur iblis siluman, di istana harta karun sejati, sulit dipercaya. Bagaimana Luo Feng masih hidup? Bahkan jika dia memiliki jiwa harta sejati yang tertinggi, kekuatan saktinya tidak mampu menahan serangan di level ini. Master asal bahkan membunuh master tertinggi semesta sebelumnya. Bagaimana Luo Feng bertahan? Itu tidak mungkin, tidak mungkin. Ratu Serangga juga kaget sampai ke intinya.
Dia tidak mungkin bertahan. Dia seharusnya sudah mati sekarang. Mati. Dia hebat dalam serangan jiwa, jadi dia tahu seberapa kuat serangan itu. Itu pasti di level 10. Makhluk di alam semesta yang asli tidak dapat mencapai level 10, dan bahkan di samudra semesta, hanya master asal yang dapat mencapai tingkat kekuatan itu. Master asal tidak terkalahkan, dan dia hebat dalam serangan jiwa. Bahkan penguasa tertinggi alam semesta dengan tubuh sakti, mereka membutuhkan jiwa harta sejati tertinggi untuk bertahan hidup dari master asal. Meskipun mereka hanya bisa menggunakan kekuatan penguasa semesta dengan tingkat gen kehidupan 10.000 kali, mereka sangat kuat dalam pertahanan. Adapun master semesta, bahkan orang yang memiliki pikiran yang kuat dan jenis jiwa harta sejati tertinggi, pasti tidak akan mampu menahan kekuatan master asal. Serangan di level 10 pasti bisa membunuh semua master semesta. Bagaimana dia bisa bertahan? Bagaimana? Kami dalam masalah besar sekarang. Aliansi pasukan bersatu berada dalam bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagaimana dia bisa bertahan? Luo Feng melihat keluar. Dia bisa merasakan emosi yang kuat dari samudera kuasa yang sakti, emosi dari master semesta dan master tertinggi semesta dari aliansi kekuatan bersatu. Kenapa aku tidak bisa? Terlambat untuk menyesalinya. Mata Luo Feng berkilau dingin. Kombinasi dari sekitar 1000 tubuh sakti dari penguasa semesta memang sangat kuat. Sebenarnya, Luo Feng telah menerima situasi terburuk, aliansi kebebasan bergabung dengan aliansi pasukan bersatu, ketika mengusulkan rencana itu. Dia telah bersiap untuk serangan jiwa pada tingkat ini. Mengenai serangan material, dia tidak takut akan pertempuran panjang dengan tubuh saktinya di samudra jauh. Satu-satunya hal yang dia khawatirkan adalah serangan jiwa. Luo Feng khawatir, seperti juga pemimpin kota kekacauan primal dan yang lainnya, itulah sebabnya dia membiarkan 100 master semesta dari ras lain menyerangnya terlebih dahulu. Serangan itu sudah mencapai level 8. Luo Feng telah mengusulkan tes itu karena dia percaya bahwa dia memiliki kekuatan sakti yang sempurna, dan pikirannya berada di tingkat master tertinggi semesta. Ditambah lagi, dia memiliki menara bintang untuk melindungi jiwanya. Dia menganggap bahwa dia mampu menahan serangan level 9. Selain itu, ia telah memperoleh 3 teknik dari warisan Sungai Duandong. Dan Duan Mi bisa mempercepat pembakaran kekuatannya yang sakti, membuatnya lebih kuat, sehingga ia bisa menahan serangan level 10. Gagasan itu terdengar bagus, tetapi Luo Feng tidak yakin. Apa yang terjadi? Dia bertanya-tanya. Aku bahkan tidak menggunakan armor pemusnahan iblis gila, dan aku hanya menggunakan menara bintang untuk menjaga jiwaku. Kenapa serangan tingkat 8 begitu lemah? Luo Feng heran bahwa serangan level 8 tidak ada artinya baginya. Dia kemudian memanggil tubuh samudra terpencil yang baru, pada tingkat gen 1000 kali kehidupan. Dia membiarkan menara bintang menjaga tubuh samudra terpencil yang baru, dan meminta master-master semesta untuk menyerangnya lagi. Tubuh samudra terpencil barunya mampu menahan serangan level 8 dengan mudah dengan menara bintang. Samudra terpencil baruku mampu melawan itu. Jika tubuh samudra terpencil tak berujung lebih kuat, itu berarti ia bisa menahan serangan tingkat 9. Dengan Duan Mi, aku bahkan bisa menahan serangan level 10. Luo Feng sangat gembira, tapi dia juga kagum. Dia berspekulasi bahwa dia hanya bisa menahan serangan level 10. Berdasarkan perhitungannya, samudra terpencil dan Duan Mi, yang meningkatkan pertahanan kekuatan sakti Luo Feng ke tingkat penguasa tertinggi semesta, dan menara bintang nyaris tidak bisa menahan serangan tingkat 10. Tubuh samudra terpencil baru dan menara bintang nyaris tidak bisa menahan serangan level 8. Namun, itu jauh lebih mudah daripada yang dia pikirkan. Tubuh samudra terpencil baru, dijaga oleh menara bintang, mampu menahan serangan level 8 tanpa masalah. Tubuh samudra terpencil aku jauh lebih kuat, dan itu pasti berkat menara bintang. Luo Feng segera menyadari bahwa ini adalah salah satu perbedaan dari menara bintang. Menara bintang adalah harta karun sejati yang luar biasa. Itu memiliki persyaratan yang lebih tinggi untuk mengenali masternya, daripada semua master tertinggi semesta yang dikenal. Bahkan sayap Siwu memiliki persyaratan yang lebih rendah. Itu jauh lebih menuntut daripada harta sejati tertinggi lainnya. Tamu Gunung Duduk telah menciptakan penduduk bumi hanya untuk pengakuan master, dan hanya setelah keabadian adalah master yang tepat, Luo Feng, lahir. Bagaimana harta yang sejati bisa menjadi biasa-biasa saja, ketika ia memiliki persyaratan luar biasa seperti itu? Luo Feng selalu berpikir bahwa menara bintang itu istimewa,
namun dia tidak dapat menemukannya sampai dia berusaha keras hingga batas kemampuannya, menggunakannya untuk menjaga jiwanya. Dia sekarang menyadari, betapa luar biasanya menara bintang dalam menjaga jiwa. Samudera kuasa sakti terpencil milikku, yang membakar sekitar 17 istana harta karun sejati, pikir Luo Feng. Aku juga melakukan Duan Mi, sehingga mempertahankan kekuatan maksimum. Menara bintang juga dijaga di pusat samudera terpencil aku yang tak ada habisnya untuk melindungi jiwa. Itu mengalami serangan jiwa dan melawannya dengan mudah. Aku hanya mengalami kesulitan setelah aku memperlambat pembakaran, dan berhenti melakukan Duan Mi. Dia sepenuhnya siap, dan menara bintang memberinya kejutan yang membahagiakan. Satu sisi gembira, sementara di sisi lainnya merasakan kengerian. Berhentilah membuang waktu, lakukan serangan sekarang. Pemimpin kota kekacauan primal menunjuk ke harta karun istana terdekat. Penguasa alam semesta dari ras lain melirik pemimpin kota kekacauan primal. Membuang-buang waktu, perlombaan lain masih tenang. Sebaliknya, Master Semesta manusia semua senang, memeluk Luo Feng, beberapa dari mereka bahkan merobek. Para penguasa semesta manusia adalah orang-orang yang membuang-buang waktu. Menyerang, menyerang. Semua penguasa semesta dari tim manusia, termasuk mereka yang di altar dewa leluhur, menciptakan serangan kekuatan sakti yang buram. Makhluk muncul di atas samudera terpencil. Itu Luo Feng, berpakaian hitam dan membawa pisau. Dia memegang mata dewa kuno di tangan kirinya, menerangi istana harta karun yang sebenarnya. Itu menciptakan sebuah portal, dan kejutan pikiran menyapu harta karun istana yang sebenarnya tanpa hambatan. Kemudian serangan jiwa mengikuti tekniknya. Sebuah suara tua ditransmisikan. Waspadalah, iblis mimpi. Kejutan pikiran yang kuat tiba tepat setelah suara itu. Leluhur iblis mimpi menolaknya dengan mudah, namun 90% dari penguasa alam semesta di bawahnya jatuh. Hanya 3 yang masih berdiri. Kejutan pikiran. Leluhur iblis mimpi khawatir. Leluhur iblis mimpi mencambuk ekornya dan mengembalikan semua master semesta ke dalam cincin dunianya. Pemimpin aliansi wilayah utara melihatnya dengan sungai cahaya bintang siku. Dia kaget dan mentransmisikan suaranya ke semua istana harta karun sejati. Hati-hati, kami tidak membunuh Luo Feng, jadi kami sangat dirugikan. Begitu tim manusia melakukan serangan jiwa, setiap tim akan berada dalam bahaya besar. Begitu tim manusia mendekat, master tertinggi alam semesta sebaiknya menyingkirkan master semesta mereka. Kami tidak memiliki master tertinggi semesta di tim kami. Kami juga tidak. Tim-tim dari aliansi kebebasan semuanya cemas. Ada 6 tim di aliansi kebebasan, dan hanya 1 dari mereka yang memiliki pemimpin tertinggi, yaitu pemimpin Pulau Sihua. Dapatkan dekat dengan tim lain dengan cepat. Semakin banyak master semesta, semakin aman itu, kata master aliansi teritorial utara, mentransmisikan suaranya. Berkumpul dengan tim-tim yang memiliki master tertinggi semesta. Samudera terpencil ada di mana-mana, dan ia memiliki kekuatan pengikat yang luar biasa. Itu menjebak kita, sehingga harta karun istana yang sesungguhnya tidak bisa terbang sama sekali. Kami tidak bisa terbang. Lautan kekuatan sakti menjebak kita. Semua tim khawatir, termasuk penguasa tertinggi alam semesta. Mereka hanya merasa dilawan saat mengendalikan istana harta karun yang sejati. Samudera kekuatan sakti mengikat istana, membuat mereka sangat lambat, hanya 1/100 kecepatan cahaya. Mereka tidak tahu bahwa samudera kuasa sakti sedang membakar, dan melakukan Duan Mi untuk menghentikan mereka, sehingga memiliki perlawanan yang kuat. Luo Feng masih belum puas dengan perlawanan. Dia mentransmisikan suaranya, berkata, "Dewa-dewa leluhur, tolong gunakan danau aurora 5 warna." "Baik," ucap dewa leluhur. Danau aurora 5 warna muncul di langit, menyapu langit dan menyerang danau cahaya bintang siku. Danau aurora 5 warna dan danau cahaya bintang siku adalah harta tertinggi yang sejati. Mereka saling pukul, dan danau cahaya bintang Starlight mundur. Segera, danau aurora 5 warna dan danau siku Starlight menempati area dengan ukuran yang sama. Negara emas. Luo Feng mengguncang keempat sayapnya, dan cahaya keemasan redup menyebar. Ini membantu danau aurora 5 warna dalam menekan danau cahaya bintang siku, menyusut lebih jauh. 80% dari wilayah tersebut dikendalikan oleh tim manusia. Negara emas tidak cukup kuat, sehingga tidak bisa membantu danau aurora 5 warna lebih dari itu.
Luo Feng tersenyum. Sudah cukup. Jika dia membiarkan guru pemimpin kota kekacauan primal menggunakan telapak alam semesta yang berharga yang ditinggalkan oleh master asal, itu akan jauh lebih efektif daripada negara emasnya. Tapi itu belum waktunya, dia ingin meninggalkannya sampai akhir kalau persatuan pasukan aliansi masih memiliki kekuatan tersembunyi. Paman Kegelapan. Luo Feng memandangi Master Kegelapan di sebelahnya. Master Kegelapan tersenyum. Apakah ini giliran kita? Aku tidak bisa menunggu lebih lama. Ayo pergi mengklaim mangsa kita. Luo Feng menggerakkan tubuhnya dan terbang keluar. Master Kegelapan membawa menara penjara hitam dan terbang juga. Adapun Master Semesta dari ras lain dan Master Semesta manusia, mereka semua tinggal di Menara Bintang. Master Aliansi Teritorial Utara melakukan Danau Cahaya Bintang Siku, dan itu hanya menduduki sebagian wilayah. Dia berasal dari aliansi pasukan bersatu, dan itu hanya bisa melindungi 8 istana mereka. Adapun 3 istana lainnya dan 6 istana aliansi kebebasan, itu tidak bisa melindungi mereka. Terutama aliansi kebebasan. Untuk satu hal, kekuatan samudera yang membakar di bawah Duan Mi memiliki perlawanan yang luar biasa. Untuk hal lain, mereka tidak bisa mempercepat di bawah Danau Aurora 5 warna dan Negara Emas. Mereka tidak bisa mencapai 1/100 kecepatan cahaya, dan Istana Harta Karun yang sejati adalah miliaran kilometer jauhnya dari satu sama lain, jika tidak lebih jauh. Lagi pula, pangkalan Menara Bintang memiliki panjang 100 miliar kilometer, sehingga istana di sekitar mereka jauh dari satu sama lain. Serangan material. Gunakan serangan material untuk meledakkan samudera kekuatan sakti. Sialan samudera kuasa yang sakti itu. Hancurkan itu. Tim-tim di Istana Harta Karun benar-benar ngeri. Mereka semua menyerang lautan di sekitar mereka. Serangan itu dikonsumsi oleh samudera kuasa sakti begitu mereka meninggalkan istana. Bagaimanapun, seluruh lautan adalah kekuatan yang sakti. Kekuatan sakti terus memakan, dan lautan terus melonjak. Pada saat itu, Luo Feng membawa mata dewa kuno sementara Master Kegelapan membawa menara penjara hitam. Kecepatan mereka tidak dibatasi, dan mereka mencapai kecepatan cahaya dan memasuki alam semesta yang gelap dalam waktu singkat. Mereka kemudian kembali ke alam semesta yang asli dari alam semesta yang gelap, tiba tepat di depan Istana Harta Karun sejati yang semula tingginya lebih dari 10 miliar kilometer. Paman Kegelapan, silahkan kontrol menara penjara hitam untuk menangkap mangsa kita, kata Luo Feng. Dia menatap istana milik aliansi kebebasan yang menampung lebih dari 70 Master Semesta. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.